Kamu pernah nulis to-do list panjang banget di pagi hari? Semangat, rapi, bahkan ada yang sampai dikasih warna-warna segala. Tapi di penghujung hari, kamu lihat lagi list itu. Dan hampir semuanya belum dicoret. Bukannya kamu nggak ngapa-ngapain seharian, kamu sibuk banget. Balesin chat, ikut meeting, scroll sebentar, ngerjain ini sedikit, itu sedikit. Tapi hasilnya, nol besar. Dan kamu mulai nanya ke diri sendiri, apa yang salah dari gue? Ini bukan soal kamu yang malas. Ini bukan soal kamu yang nggak disiplin. Ini soal sistem, atau lebih tepatnya, ketiadaan sistem. Dan hari ini, kita akan ngomongin sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar dengan cara seperti ini. Otakmu tidak rusak, kamu hanya belum punya sistem yang benar-benar jalan. Kenalan sama Bayu. Bayu, 22 tahun, fresh graduate yang baru mulai kerja remote. Di atas kertas, hidupnya terlihat ideal. Kerja dari rumah, jam fleksibel, bos yang nggak strict. Tapi setiap minggu, Bayu merasa ketinggalan. Deadline mepet, tugas numpuk. Padahal dia ngerasa udah kerja keras seharian. Pagi-pagi dia buka laptop, langsung cek notifikasi. Balesin email dulu, lalu WhatsApp, lalu Instagram sebentar. Cuma sebentar. Udah siang. Siang, dia mulai kerjain tugas utama. Tapi otak udah capek duluan. Fokusnya buyar. Satu kalimat ditulis, dihapus. Ditulis lagi, dihapus lagi. Sore dia masih di depan laptop, tapi hatinya udah nggak di sana. Malam, dia tidur dengan rasa bersalah yang familiar. Hari ini gue buang-buang waktu lagi. Bayu bukan orang yang malas. Bayu adalah orang yang sibuk, tapi sibuk dengan hal yang salah. Dan perbedaan antara sibuk dan produktif itu adalah jurang yang sangat dalam. Ada satu pertanyaan yang perlu kamu jawab jujur sekarang. Kapan terakhir kali kamu benar-benar fokus mengerjakan satu hal? Tanpa cek HP, tanpa buka tab lain, tanpa gangguan apapun, selama lebih dari 1 jam penuh. Kalau kamu kesulitan mengingat kapan itu terjadi, kamu nggak sendirian. Penelitian dari University of California, Irvine menemukan bahwa rata-rata orang hanya bisa fokus selama 47 detik sebelum teralihkan. 47 detik, bahkan lebih pendek dari 1 menit. Dan setiap kali fokus terganggu, butuh rata-rata 23 menit untuk benar-benar kembali ke level konsentrasi yang sama. Coba kamu hitung, kalau kamu terganggu 10 kali sehari, berapa jam produktivitas yang hilang begitu saja? Ini bukan soal karakter, ini soal lingkungan dan sistem yang kamu hidup di dalamnya. Dunia hari ini dirancang untuk memecah fokusmu. Setiap notifikasi, setiap ping, setiap update, semua itu bukan kebetulan, itu by design. Perusahaan teknologi terbesar di dunia mempekerjakan ribuan engineer yang tugasnya satu, membuat kamu tidak bisa berhenti scrolling. Jadi kalau kamu kesulitan fokus, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu manusia normal yang hidup di era yang salah dirancang untuk produktivitas. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang gue mau bahas sesuatu yang mungkin terdengar kontraintuitif. To-do list bukan alat produktivitas. To-do list adalah ilusi produktivitas. Dengarkan dulu sebelum protes. Gue nggak bilang to-do list itu jelek. Gue bilang to-do list yang dipakai dengan cara yang salah, yang adalah cara hampir semua orang memakainya, itu nggak efektif. Ini kenapa? 1. To-do list nggak membedakan mana yang penting dan mana yang mendesak. Kamu nulis balas email di sebelah, selesaikan presentasi untuk klien besar. Dan keduanya terlihat setara padahal dampaknya jauh berbeda. 2. To-do list nggak punya konteks waktu. Kamu tulis 15 item tapi nggak ada estimasi berapa lama masing-masing butuh. Akhirnya, kamu ngerasa bisa ngerjain semuanya, padahal secara matematis mustahil. 3. To-do list menciptakan dopamin palsu. Setiap kali kamu nulis item baru di list, otak kamu ngerasain sedikit kepuasan. Seolah-olah kamu sudah melakukan sesuatu, padahal kamu baru nulis, belum ngerjain. Psikolog menyebut ini sebagai substitution. Otak kita kadang menggantikan tindakan nyata dengan representasi tindakan, dan ngerasa cukup dengan itu. Hasilnya, list makin panjang, progres makin gak jelas. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Gue mau kenalin kamu sama 2 konsep yang akan mengubah cara kamu bekerja. Konsep pertama, deep work versus shallow work. Cal Newport, profesor ilmu komputer di Georgetown University, menulis sebuah buku yang judulnya Deep Work, dan inti dari buku itu bisa dirangkum dalam 1 kalimat. Kemampuan untuk fokus tanpa gangguan pada tugas yang kognitif demanding adalah salah satu skill paling berharga di era modern, dan juga salah satu yang paling langka. Deep work adalah pekerjaan yang dilakukan dalam kondisi fokus penuh, tanpa distraksi, pada tugas yang kompleks dan bernilai tinggi. Nulis laporan penting, merancang strategi,
belajar skill baru yang sulit, mengerjakan proyek kreatif yang butuh pemikiran mendalam. Shallow work adalah sebaliknya, balesin email, update status, ikut meeting yang sebenarnya bisa jadi email, isi formulir, ngerjain hal-hal yang bisa dilakukan sambil setengah ngantuk. Masalahnya adalah kebanyakan orang menghabiskan mayoritas waktu kerja mereka di shallow work, lalu heran kenapa di akhir hari mereka ngerasa nggak accomplish apa-apa yang berarti. Ini bukan soal malas, ini soal proporsi yang salah. Shallow work penting dan perlu dikerjakan. Tapi kalau kamu isi seluruh harimu dengan shallow work dan nggak pernah ada waktu untuk deep work, kamu akan terus merasa sibuk tapi stagnan. Konsep kedua, MIT, Most Important Task. Setiap malam sebelum tidur atau setiap pagi sebelum buka HP, tanya dirimu satu pertanyaan. Kalau hari ini gue cuma bisa ngerjain satu hal dan selebihnya kacau, hal apa yang paling penting untuk diselesaikan? Itu MIT-mu, dan itu yang harus kamu kerjakan pertama kali sebelum apapun yang lain. Bukan email, bukan notifikasi, bukan meeting, MIT dulu. Kenapa? Karena willpower dan fokus kita paling kuat di awal hari. Ini bukan teori motivasi, ini neuroscience. Prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab untuk decision making dan fokus, bekerja paling optimal saat kita masih segar dan belum terkuras oleh ratusan keputusan kecil sepanjang hari. Kalau kamu buang golden hour di pagi hari untuk hal-hal yang gak penting, kamu udah merugikan dirimu sendiri sebelum hari benar-benar mulai. Balik ke Bayu. 3 bulan setelah dia mulai kerja remote dengan sistem yang kacau, seorang teman merekomendasikan dia untuk mencoba satu eksperimen sederhana selama seminggu. Eksperimennya begini. Setiap malam, Bayu nulis satu MIT untuk hari berikutnya. Hanya satu, bukan list panjang. Pagi hari, sebelum buka HP atau laptop, dia langsung kerjakan MIT itu selama 90 menit penuh. HP di luar jangkauan, notifikasi mati, hanya dia dan satu pekerjaan itu. Setelah 90 menit, baru dia buka email, balesin pesan, dan kerjakan hal-hal lain. Minggu pertama terasa aneh dan gak nyaman. Tangan gatal mau cek HP, pikiran melayang kemana-mana. Tapi di akhir minggu pertama, Bayu sadar satu hal. Dalam 7 hari terakhir, dia menghasilkan lebih banyak output berarti dibanding bulan sebelumnya. Bukan karena dia kerja lebih lama, tapi karena dia kerja lebih dalam. Ini bukan keajaiban, ini sistem. Sekarang gue mau kasih kamu sistem sederhana yang bisa kamu mulai hari ini. Namanya sistem 333. Setiap hari, kamu punya 3 slot utama. Slot pertama, 3 jam untuk deep work. Ini adalah waktu paling berharga di harimu. Kerjakan MIT dan tugas-tugas yang butuh fokus penuh. Tidak ada interupsi, tidak ada multitasking, hanya satu hal dalam satu waktu. Slot kedua, 3 tugas penting lainnya. Setelah deep work selesai, pilih 3 tugas penting lain yang perlu dikerjakan hari itu. Ini bisa termasuk meeting, diskusi, atau pekerjaan yang lebih kolaboratif. 3 hal perawatan diri dan sistem. Ini adalah hal-hal yang menjaga kamu tetap berfungsi dengan baik. Olahraga proper, makan siang yang proper, review harian singkat untuk evaluasi apa yang sudah dan belum selesai. Sistemnya sederhana tapi kuat karena dia memaksa kamu untuk membuat keputusan sebelum hari dimulai, bukan di tengah hari saat otak sudah lelah. Dan ada satu aturan penting dalam sistem ini. Kalau MIT hari ini sudah selesai, hari itu dianggap sukses. Apapun yang terjadi setelahnya adalah bonus. Ini terdengar simpel, tapi dampak psikologisnya luar biasa. Kamu nggak akan lagi tidur dengan rasa bersalah yang familiar itu, karena kamu tahu kamu sudah mengerjakan hal yang paling penting. Ada satu hal lagi yang perlu kita bahas. Kenapa kita sering memilih shallow work padahal kita tahu deep work lebih valuable? Jawabannya satu kata, resistensi. Stephen Pressfield dalam bukunya The War of Art menyebut resistensi sebagai kekuatan tak terlihat yang selalu muncul setiap kali kita mau mengerjakan sesuatu yang penting dan bermakna. Semakin penting pekerjaanmu untukmu, semakin besar resistensi yang muncul. Itu kenapa lebih mudah balesin email daripada mulai nulis proposal penting. Lebih mudah scroll medsos daripada mulai belajar skill baru. Lebih mudah rapi-rapihin meja daripada mulai ngerjain proyek yang kamu takut gagal. Resistensi menyamar sebagai produktivitas. Dia bilang, balesin email dulu, nanti baru kerjain yang penting. Dan kamu percaya, karena itu terasa seperti kerja. Cara mengalahkan resistensi bukan dengan motivasi yang lebih besar. Cara mengalahkannya adalah dengan sistem yang membuat kamu mulai sebelum resistensi sempat bicara. Makanya aturan 90 menit pertama itu penting. Sebelum otak kamu sempat berpikir, nanti dulu, kamu sudah mulai. Jadi untuk kamu yang sering merasa sibuk tapi nggak produktif, yang to-do list-nya selalu lebih panjang di akhir hari daripada di awal hari, yang merasa otakmu nggak bisa fokus dan bertanya-tanya ada yang salah dari dirimu, nggak ada yang salah dari kamu. Kamu hanya belum punya sistem yang tepat. Dan sistem yang tepat nggak harus rumit. Mulai dari 1 MIT, mulai dari 90 menit tanpa distraksi,
mulai dari membedakan mana deep work dan mana shallow work di harimu. Sistem kecil yang dijalankan konsisten selalu mengalahkan rencana besar yang nggak pernah dimulai. Coba hari ini, 1 MIT 90 menit tanpa HP. Itu saja dulu, sisanya akan mengikuti. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat, share ke 1 orang yang lagi struggle dengan produktivitasnya. Terima kasih sudah menonton.